Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Budian. Hari ini kita akan belajar matematika. Operasi hitung bilangan di ilmu matematika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Secara umum, terdapat 3 sifat pada operasi hitung. Antara lain, yang pertama adalah sifat komutatif. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Dan yang ketiga adalah sifat distributif. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sifat komutatif. Apakah sifat komutatif itu? Sifat komutatif adalah sifat operasi terhadap 2 bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan, sehingga menghasilkan hasil yang sama. Operasi hitung pada bilangan yang memenuhi sifat komutatif adalah penjumlahan dan perkalian. Kenapa begitu? Karena di dalam penjumlahan apabila letak antara bilangan ditukarkan akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Begitu pula dengan perkalian. Apabila letak bilangan ditukarkan tetap menghasilkan hasil yang sama. Coba perhatikan papan berikut ini. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Sifat ini dirumuskan yang pertama adalah operasi hitung penjumlahan. Bisa dirumuskan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hasilnya adalah C. Keterangannya adalah A dan B adalah 2 bilangan yang dioperasikan, sedangkan C adalah hasil dari operasi hitung. Kemudian yang kedua, perkalian. Dirumuskan A kali B sama dengan B kali A, hasilnya adalah C. Keterangannya adalah A dan B adalah 2 bilangan yang dioperasikan, sedangkan C adalah hasil operasi hitung. Nah, sekarang Budian akan memberikan contoh sifat komutatif penjumlahan. Nomor 1. Apabila 2 ditambah 3 sama dengan berapa, Nana? Ya, sama dengan 5. Nah, di dalam sifat komutatif penjumlahan letaknya bisa ditukar. Nah, yang angka 2 ini kan ada di depan, kemudian angka 3 ada di belakang. Nah, sekarang ditukar letaknya. Angka 3 di depan ditambah angka 2-nya yang tadinya di depan sekarang ada di belakang. Nah, seperti ini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, hasilnya tetap sama kan meskipun ditukar. Nah, jadi di dalam sifat komutatif 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, seperti ini. Sekarang Budian beri contoh yang angka puluhan. Umpamanya 25 ditambah titik-titik sama dengan 38 ditambah titik-titik. Nah, di sini masih belum ada jawabannya. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Nah,
tinggal kita tukar saja. Angka 25 di sini kan ada di depan. Nah, kita letakkan di belakang. Nah, kemudian yang di sebelah sini angka 38 kan ada di depan. Sekarang diletakkan di belakang. Nah, jadi seperti ini jawabannya. 25 ditambah 38 sama dengan 38 ditambah 25. Nah, seperti ini. Masih bingung anak-anak? Sekarang Budian beri contoh yang nomor 3. Nomor 3 adalah angka ratusan. Nah, di sini 123 ditambah titik-titik sama dengan 167 ditambah titik-titik. Nah, di sini masih belum ada jawabannya. Caranya sama dengan contoh yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini sudah ada kuncinya. 123 ada di depan. Kemudian yang di sebelah sini 167 juga ada di depan. Nantinya kita tukarkan yang tadinya ada di depan dipindah ke belakang. Nah, jadi di sini kita tulis jawabannya 123 ditambah 167. Nah, kita tulis di sini. Sama dengan 167 ditambah 123. Nah, inilah jawabannya. Sifat komutatif di dalam penjumlahan. Coba kita cek dulu untuk yang nomor 3. Kira-kira jawabannya sama atau enggak ya? Kita jumlahkan di sini. 123 ditambah 167 sama dengan, kita jumlahkan dari yang satuan dulu. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Tulis 0, nyimpan 1. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 6, 9. Nah, sekarang 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, hasilnya adalah 290. Kita cek yang di sebelah sini. 167 ditambah 123. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Ditulis 0, nyimpan 1. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 2, 9. Nah, sekarang yang sini. 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, hasilnya ternyata sama. Yang sebelah sini, yang di depan dan yang di belakang. Nah, begitulah anak-anak. Sekarang contoh sifat komutatif perkalian nomor 1. Nah, umpamanya di sini 4 dikali 2 sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 8. Nah, kita lihat di sini. Angka 4 ada di depan dan angka 2 ada di belakang. Kita tukar letaknya. Yang tadinya angka 4 ada di depan, sekarang kita pindah di belakang. Dan angka 2 yang tadinya ada di belakang, kita pindah di depan. Nah, jadi seperti ini. 2 kali 4 sama dengan 8. Nilainya sama. Nah, jadi di dalam sifat komutatif perkalian kita tulis seperti ini. 4 kali 2 sama dengan
2 kali 4. Hasilnya sama, yang di depan dan yang di belakang. Sama-sama hasilnya 8. Sekarang Budian beri contoh yang nomor 2. Di sini umpamanya perkalian puluhan dikalikan satuan. Nah, di sini Budian tulis 63 kali 5 sama dengan berapa, anak-anak? Kita hitung secara bersusun. Coba di sini 63 kali 5. 3 kali 5 15. Ditulis 5, nyimpan 1. Sekarang kita kalikan yang puluhan. 6 kali 5 sama dengan 30, ditambah nyimpannya 1, berarti 31. Nah, jumlahnya, hasilnya di dalam perkalian 63 kali 5 sama dengan 315. Nah, di dalam sifat komutatif perkalian, letaknya apabila ditukar hasilnya tetap sama. Jadi di sini umpamanya 63 kan di sini ada di depan. Kita tukar sekarang letaknya di belakang. Dan angka 5 yang tadinya ada di belakang kita tukar diletakkan di depan. Jadi seperti ini. 5 kali 63 sama dengan hasilnya 315. Jadi di dalam sifat komutatif perkalian ditulis seperti ini. 63 kali 5 sama dengan 5 kali 63. Hasil yang di depan dan hasilnya yang di belakang sama. Jadi di dalam sifat komutatif hanya penjumlahan dan perkalian saja. Sedangkan pengurangan dan pembagian tidak disebut sifat komutatif. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pengurangan dan pembagian apabila ditukar letaknya hasilnya tidak sama. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi dapat disimpulkan di dalam sifat komutatif hasil penjumlahan dua bilangan akan menghasilkan hasil yang sama apabila letak antara bilangan ditukarkan. Begitu pula dengan hasil perkalian. Apabila letak bilangan ditukarkan, tetap menghasilkan hasil yang sama. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.